Episode 9. Mereka segera melarikannya ke rumah sakit. Yeah, come with me. We were all at a Tesla. Bring you back. Dan hasil pemeriksaan dokter bahwa Sander mengalami stres. Namun dilihat dari hasil CT scan otak Sen lebih gelap dari Aldon Decker. Dugaan mereka benar, Sen terkena siren Tia yang ia sebarkan melalui HP. Saat mereka mengecek HP-nya, benar saja, Ben dan Maddie juga mendapat panggilan dari nomor telepon yang sama. Sejenak kita beralih ke Hope, di mana sekarang ia sudah tumbuh besar dan menjadi semakin kuat. Mereka akan membawanya kembali ke daratan bertemu Rin. Kembali ke rumah sakit, yang mereka takutkan benaran terjadi. Tia sengaja menghapus file rekaman penyembuh suara agar tak ada lagi penawar siren untuk menyembuhkan korban yang terkena nyanyian siren. Mereka harus menghubungi militer untuk memberi peringatan dan juga meminta bantuan. Patty tiba di rumah sakit. Patty shock melihat kondisi anaknya. Rin tiba-tiba merasakan detak jantung Hope berhenti, namun tiba-tiba muncul lagi. Ia berkata Hope sudah di daratan. Ben dan Maddie segera menuju pantai, dan benar saja Hope sudah menantinya. Rin memberitahu anaknya bahwa dirinya adalah mamanya. Aneh ya, rambut Rin hitam coklat, rambut Matt hitam, tapi rambut anaknya pirang. Ben dan Rin memberitahu Levi dan May tentang penyerangan yang dilakukan di daratan yang membuat Sander koma. Ben meminta tolong pada mereka untuk merekam suara penyembuh dasar laut. Namun betapa terkejutnya mereka mengetahui kalau tempat tersebut sudah hancur. Rin yakin benar Tia pelakunya. Ia terlihat sangat marah mengetahui tempat sejarah mereka dihancurkan. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kondisi Sander yang semakin kritis. Ini pertama kalinya mereka melihat kerusakan otak yang seperti itu. Maddie mendapat telepon dari pihak militer. Ia sangat membutuhkan bantuan militer untuk penyembuhan Sander. Mereka akan datang melihat kondisi Sen. Tak lama kemudian Helen datang membawa Eliza. Atas izin Patty, Eliza mulai mengobati Sen. Alhasil detak jantung Sander yang awalnya lemah kembali stabil. Setelah berhasil membunuh satu predator, pelajaran Hope selanjutnya adalah bernyanyi, atau yang kita kenal dengan siren. Dan yang bisa mengajarinya hanya ibu dari duyung tersebut. Ted ke rumah sakit mengunjungi Sander. Ia tak senang melihat Eliza mengobati Sander karena itu tak masuk akal. Baginya Sander lebih membutuhkan perawatan medis bukan tabib duyung. Terjadi perdebatan antara Helen dan Ted. Helen memintanya agar tak mengacaukan keadaan karena penyakit Sander tidak akan bisa disembuhkan dokter manapun. Ted harus melihat realita yang ada dan menerima kenyataan. Malam pun tiba, Sander akhirnya siuman. Tak lama kemudian Annie datang menjenguknya. Antara sadar dan tidak, Sen meminta maaf pada Annie karena telah berbohong atas kesaksiannya melihat dua orang pria membawa bayi. Ia pun kembali pingsan. Di rumah Helen, Rin menyadari keberadaan seseorang yang ternyata itu adalah Hunter. Rin terkejut melihat Hunter masih hidup. Hunter berkata ia kabur dari Tia dan ingin kembali pada Rin. Rin dengan senang hati menyambutnya. Ben mengabari Maddie tentang hancurnya tempat penyembuhan suara. Maddie sangat terkejut, namun mereka tak mau berputus asa. Ia berniat menghubungi Rob untuk meminta bantuan. Mungkin saja suku Rob memiliki tempat yang sama seperti leluhur Rin. Helen dan Eliza kembali ke rumah. Mereka sangat senang bertemu kembali dengan Hope. Mereka juga senang melihat Hunter selamat. Hope penasaran dengan alat musik di depannya. Ia pun membunyikannya. Saat musik berbunyi, tiba-tiba ia berteriak dengan cukup keras sehingga membuat semua kaca di toko Helen pecah. Semua orang terkejut. Rin berkata Hope mengira suara dari alat musik mengajarinya bernyanyi. Itu sebabnya ia menirunya. Demi keamanan Hope, Helen meminta Ben mengantar mereka ke peternakan, sementara ia akan membereskan kekacauan di tokonya. Sesampainya di peternakan, Rin mulai mengajari Hope bernyanyi. Tia mendatangi kantor pusat panggilan regional. Ia membunuh semua karyawan di tempat itu lalu mereta sistem layanan telepon dan menyambungkan nyanyian siren secara otomatis ke ponsel warga Bristol Cove.
Telepon berdering secara bersamaan. Mendadak semua orang yang mengangkat telepon tersebut mengalami nasib seperti sender. Berita lengkap menjadi gempar dengan fenomena tersebut. Ben juga mendapat telepon yang sama. Ia segera memberi peringatan pada semua orang untuk tidak menjawab telepon tersebut. Tapi Ricky terlanjur mengangkatnya dan tak terjadi apa-apa. Ben menyimpulkan siren tidak mempengaruhi manusia keturunan duyung. Berbeda dengan kondisi di rumah sakit yang sedang sibuk menangani pasien, korban berjatuhan di mana-mana. Di rumah sakit, medis memberitahu pihak medis bahwa masalah yang terjadi disebabkan panggilan darurat dari perangkat seluler. Mereka harus segera memberitahu semua orang untuk tidak menjawab panggilan tersebut. Media akan meminta bantuan polisi sementara Ben akan meminta bantuan ayahnya agar menghubungi temannya yang berada di perusahaan telepon. Rin akan ikut bersama Ben. Ia menitipkan Hope di peternakan. Hope terlihat berat berpisah dengan ibunya. Hunter berjanji akan menjaganya. Maddie mendatangi kantor polisi namun ia tak menemukan ayahnya di sana. Marissa berkata terakhir ia berkomunikasi dengan ayahnya beberapa jam yang lalu. Setelah terjadi serangan, Marissa belum bisa menghubunginya. Di tempat lain, Ben dan Rin menemui ayah Ben. Ben menjelaskan penyebab terjadinya penyerangan massal lewat seluler. Ia meminta ayahnya menghubungi temannya untuk mematikan semua saluran telepon. Namun tak semudah itu, karena semua ada aturannya. Apalagi sedang dalam krisis kesehatan. Hal itu takkan disetujui. Ben tetap memaksa melihat korban semakin banyak. Ted yang sejak awal mengetahui keberadaan mermaid memang tidak menyukainya, memarahi Ben yang terus-menerus terlibat dengan masalah mermaid. Ia melarang hubungan Ben dan Rin. Saking marahnya ia mendorong Ben. Dan betapa terkejutnya ia melihat perubahan tangan anaknya. Mereka berdua langsung meninggalkan tempat tersebut. Scene berpindah pada Maddie yang terus mencari keberadaan ayahnya. Ia menemukan mobil sang ayah. Terdapat bercak darah di dalam mobil. Maddie panik melihat riwayat telepon di HP ayahnya. Hope yang berada di peternakan terlihat bahagia bermain bersama Kemi. Hope juga sangat dekat dengan Helen. Karena tak mendapat bantuan dari ayahnya, Ben berniat menghancurkan menara telepon untuk menghentikan korban jiwa. Terjadi pemadaman listrik akibat ledakan tersebut. Maddie kembali ke rumah sakit mencari ayahnya, namun ia tak menemukannya juga. Ia segera menuju ruangan Sander. Tiba-tiba Sander mengalami kejang-kejang. Di saat bersamaan Ben dan Rin juga tiba. Dokter mengatakan Sander koma. Mereka sangat terpukul mendengarnya. Di peternakan, Helen khawatir melihat Hope tiba-tiba menghilang. Dan ternyata pelakunya adalah Hunter. Lah. Jadi si Hunter beneran berkhianat. Helen segera menghentikannya. Hunter berkata bahwa dia menginginkan Hope. Helen meminta Hope lari, namun sayang kekuatan Helen dengan mudah dikalahkan. Hunter membawa paksa Hope dan kita masuk episode terakhir. Helen dan Rick segera mencari Rin di rumah sakit. Berita serangan tersebut ternyata telah menyebar luas ke berbagai wilayah. Helen memberitahu Rin soal pengkhianatan Hunter yang telah membawa kabur anaknya. Rin terlihat sangat marah pada Hunter. Pihak militer tiba. Mereka akan bekerja sama menyelamatkan Hope. Tia sangat bahagia melihat tragedi yang menimpa manusia. Tak lama kemudian Hunter datang membawa Hope. First born in many tides. Ketakutan masih terus menyelimuti Maddie karena Marissa belum mengetahui keberadaan ayahnya. Untung saja Rob sudah berada di Bristol Cove. Setidaknya dia bisa sedikit menenangkan Maddie. Ia juga membawa rekaman yang diminta Maddie. Yura sendirilah yang mengambil rekaman tersebut di tempat penyembuhan suara suku mereka sesuai permintaan Maddie. Maddie sangat berterima kasih atas bantuan Rob dan koloninya. Mereka segera menuju rumah sakit untuk menyembuhkan Sander dan korban lainnya. Pihak militer sedang berupaya memulihkan listrik kembali. Tapi mereka akan tetap memblokir layanan telepon untuk mencegah serangan susulan. Tia menceritakan kekejaman manusia pada Hope. Ia berkata saat manusia menangkapnya, dia sedang hamil. Namun ia harus kehilangan bayinya karena ulah manusia. Ia bisa merasakan bagaimana sakitnya seorang ibu saat kehilangan anaknya.
Tiba-tiba Hope menendangnya sampai terlempar. Tia berkata akan menghukum Hope. Kantor berita Ian mendapat kiriman video Tia yang menyatakan perang terhadap manusia. Tia telah mengirimkan rekaman tersebut ke berbagai negara dengan menggunakan bahasa dari setiap negara. Pihak militer berhasil mendeteksi saluran yang digunakan Tia. Untuk memastikannya, Ben menyarankan untuk melacak suhu tubuh Tia dengan sistem yang pernah digunakan Nicole saat melacak Rin. Maddie mencoba menyembuhkan Sander menggunakan suara penyembuh yang dibawa Rob, dan alhamdulillah mereka berhasil. Sander yang tadinya koma telah sembuh total. Yeah, what? P. On it. Mereka akan segera membuat duplikatnya dan mengirimkan ke semua wilayah yang terkena siren. Mereka mengajari para dokter dan perawat cara menyembuhkan pasien menggunakan rekaman tersebut. Setelah itu ia akan melanjutkan pencarian ayahnya. Tanpa mereka sadari, Sander mendengarnya. Ialah yang akan mencari ayah Maddie. Ia meminta Maddie tetap di rumah sakit membantu para perawat. Thank you. Everything's gonna be okay. Pihak militer juga berhasil menemukan titik koordinat Tia. Ben dan Rin ikut bersama militer. Sesampainya di lokasi, Ben dan Rin gak yakin kalau itu Tia. Bagaimana jika yang terdeteksi adalah Hope? Rin langsung keluar dari mobil menerobos masuk ke dalam gedung. Dan yang mereka temukan adalah Hunter. Ternyata Tia telah menjebak mereka. Rin dengan penuh amarah menanyakan keberadaan anaknya. Tia membawanya ke bangkai pesawat dasar laut. Ia menunggu Rin di sana, jawab Hunter. Rin mengancam Hunter jika anaknya terbunuh, maka Hunter akan merasakan sakit yang luar biasa. Di kantor polisi, Marissa kekurangan personel untuk melakukan evakuasi korban dan pencarian ayah Maddie. Helen datang membawa 40 orang dari peternakan untuk membantu Marissa. Mereka akan berpencar menjadi beberapa tim, sedangkan Sander akan pergi bersama Marissa mencari sheriff. Yes. Thank you. All right. Ted melihat rekaman Tia. Ia teringat saat ia akan diserang oleh mermaid. Ia sadar wanita di video tersebut adalah Tia. Ia segera menemui Helen. Helen berkata mereka telah menemukan obatnya. Helen meminta Ted agar mau meminjamkan gudangnya sebagai tempat penampungan korban. Ted pun setuju. Di sanalah kelompok Beth membantu para korban. Set up a network and link them together. Di rumah Helen, tiba-tiba arwah Donna datang menemui anaknya. Semua duyung terkejut. Donna memberitahu mereka bahwa Rin membutuhkan bantuan. Sementara itu, Ben dan Rin sedang menuju lokasi bangkai pesawat. Ben akan membantunya sebisa mungkin. Rin akan mengalihkan Tia dan pasukannya. Ketika sudah aman, Ben lah yang bertugas menyelamatkan Hope. Rin berkata ia tak bisa menjamin apakah ia akan kembali atau malah terbunuh. Yang jelas ia harus menyelamatkan anaknya. Ben berkata ia pernah bermimpi bahwa mereka bertiga hidup sebagai satu keluarga. Kelvin yang berada di pelabuhan tak sengaja bertemu rombongan Eliza yang sudah berada di kapalnya. Mereka meminta Kelvin membawanya ke tempat Ben dan Rin. Rin berhasil menemukan Tia dan memancingnya keluar. Saat itu juga Ben langsung menuju bangkai kapal mencari Hope. Tak disangka satu merman muncul dan menyerang Ben. Untung saja Ben berhasil membunuhnya. Ben juga berhasil menemukan dan membebaskan Hope. Ia meminta Hope naik ke permukaan sementara ia akan menghalangi pasukan Tia. Scene berpindah ke Marissa dan Sander yang tak sengaja menemukan seorang anak kecil. Mereka menemukan ibunya pingsan. Saat mereka akan membawanya pergi, si bocil berkata, bagaimana dengan Pak Polisi yang berada di hutan? Ia juga terluka. Sen meminta Marissa membawa anak dan ibunya ke gudang Pownell. Dia akan mencari polisi yang dimaksud. Setelah mencari, betapa terkejutnya Sander, polisi tersebut adalah sheriff. Maddie dan Rob segera menuju TKP. Sepanjang perjalanan ia terus bercerita mengenai ayahnya. Sampai di lokasi, Maddie berlari menemui ayahnya, namun betapa syoknya Maddie melihat ayahnya yang telah meninggal. Eliza dan lainnya sudah tiba di tempat Rin berada, namun jumlah pasukan mereka kalah jauh.
Dari kejauhan nampaklah Yura dan pasukannya. Tia sangat terkejut. Perang dunia duyung pun tak terelakkan lagi. Ted menyesali semua perlakuannya yang telah ia lakukan pada anaknya. Meskipun ia berhasil membantu banyak orang, namun ia sedih karena tak bisa membantu anaknya sendiri. Pergelutan masih terus berlanjut. Trin dengan segala amarahnya menancapkan 2 tombak sekaligus ke tubuh Tia yang membuatnya tewas saat itu juga. Pertarungan auto terhenti, semua pandangan mengarah ke arah Rin dan Tia. Semua duyung memberi hormat pada Rin. Rin mendapati anaknya seorang diri tanpa Ben. Rin kembali menyelam mencari keberadaan Ben. 2 minggu kemudian, Ted masih terus mencari anaknya. Ben juga tak terlihat berada di antara Helen dan Rin, yang artinya Ben masih belum ditemukan. Helen bersyukur atas kematian Tia, namun ia tak akan bisa mengembalikan ayah Maddie dan juga Ben. Namun Rin sangat yakin Ben masih hidup di luar sana. Ia pasti akan menemukan Ben kembali. Maddie ke makam ayahnya. Ia kembali mengingat kenangan bersama ayahnya. Breakfast. Thank you for this food. And may you give my daughter. Di kepolisian, Sander diangkat menjadi sheriff atas semua pencapaiannya. Untuk menghilangkan kesedihannya, Maddie akan ikut Rob ke Filipina. Ia sedih karena harus meninggalkan Rin tanpa Ben. Maddie memintanya untuk merelakan kepergian Ben, namun sekali lagi Rin meyakinkan Maddie bahwa Ben masih hidup. Rin, Ben, dan Hope hidup bahagia. Dan ternyata itu adalah mimpi yang pernah Ben ceritakan pada Rin. Terlihat tubuh Ben di dalam air. Di akhir episode diperlihatkan Rin yang masih terus menunggu kedatangan Ben. Dan selesai. Aduh, ngegantung banget ceritanya. Moga aja ada kelanjutannya. Soalnya keberadaan Ben masih belum jelas. Apakah ia benar-benar udah mati atau belum. Kesembuhan ibu Ben juga belum kelar. Oke, sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.